Bapa yang baik, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk dapat datang ke rumah-Mu untuk beribadah, untuk menaikkan puji-pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran kepada-Mu, dan kami percaya Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami, bahkan Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada bersama kami. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan sebelumnya ampuni kami, kuduskan kami selamanya Tuhan. Dan tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa dalam Yesus. Tutup bungkus semua keluarga kami dengan kuasa dalam Yesus. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat setan yang memegang, kami sehati mengikatnya, menolaknya, mengusirnya di dalam nama Yesus. Dan tidak ada satu kuasa pun yang masuk di dalam rumah ibadah ini. Kuasa kegelapan kami ikat dalam nama Yesus. Kami bakar dengan api Allah yang menguskan dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, urapi kami semua, kuduskan kami, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama, berkata amin. Silakan duduk. Belum terlalu panas ya, walaupun limas-limas juga, tapi itu tidak jadi masalah. Yang jelas kita dengar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Kita bergantian membacanya. Karunia-karunia roh, itu perikop. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada Allah yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai macam perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seseorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuh. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk mengajarkan macam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Bersama-sama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini tentang karunia-karunia roh. Dikatakan di situ sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran. Di sini kita diajak oleh Roh Kudus supaya kita mengetahui dan mengenal kebenaran itu.
Siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Kebenaran itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan firman-Nya yang mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kalau kita mau mengenal kebenaran itu, maka kita mau berdoa melalui kebenaran itu, sehingga doa-doa kita sampai kepada Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi di ayat yang selanjutnya dikatakan, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu. Saudara ditegaskan di sini oleh Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus bahwa orang-orang yang belum mengenal Allah, yang belum mengenal kebenaran itu, ditarik oleh berhala-berhala yang bisu. Berhala-berhala yang bisu itu adalah penyembahan terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan dikatakan di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13, ditegaskan di situ bahwa orang yang mempersembahkan anaknya ke dalam api. Jadi yang pertama di sini, orang yang ditarik kepada berhala atau orang yang percaya kepada berhala, orang yang menyembah berhala, bukan hanya menyembah patung saja, bukan hanya menyembah benda-benda, tetapi mereka mempertaruhkan anak mereka menjadi tumbal supaya mereka diberkati. Beda dengan Tuhan. Tuhan tidak meminta tumbal. Tumbal artinya dikorbankan untuk dibunuh. Jadi manusia yang belum mengenal Allah, yang belum mengenal kebenaran, kecondongan hatinya untuk datang menyembah berhala itu, yaitu mengorbankan anaknya sebagai tumbal untuk dia diberkati. Dan bukan hanya itu saja, tetapi orang-orang yang pergi kepada petenung, orang-orang yang pergi kepada peramal, orang-orang yang pergi kepada penyihir, orang-orang yang tergoda dengan penyihir, yang tergoda dengan petenung, yang tergoda dengan peramal, yang tergoda dengan kuburan, bertanya kepada arwah-arwah, menyihir orang. Mereka tertarik semua kepada dukun-dukun. Jadi orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal kebenaran itu, maka tertarik hatinya kepada berhala-berhala dan kepada kebiasaan si jahat itu. Mungkin saudara masih belum pelepasan, karena dulu engkau pergi ke berhala-berhala itu, pergi kepada petenung-petenung, pergi kepada tukang sihir. Hari ini saudara beri dirimu untuk dilepaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya satu oknum yang bisa melepaskan manusia dari kuasa kegelapan, yang melepaskan dari dukun-dukun, yang melepaskan dari segala berhala-berhala, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus.
sesuai dengan Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia melepaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan ayat yang ke-14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Karena orang-orang yang condong hatinya untuk tertarik kepada berhala-berhala yang bisu itu, maka itu dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Disebutkan di ayat yang ke-13 tadi di Ulangan 18 ayat 13 itu, bahwa itu adalah kekejian bagi Tuhan dan mereka dihadang tidak bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Saudara yang diberkati, yang kau pilih, apakah saudara mau masuk neraka atau masuk sorga? Dan kau yang menentukan hal itu. Kita tidak cukup hanya cerita, tidak cukup hanya mendengar, tetapi lakukan lagi. Jadi kita harus melepaskan diri dari berhala-berhala itu. Bukan hanya itu, tetapi ketika kita memakai satu pakaian, dan pakaian itu ada gambar yang menjadi terminal di baju itu. Katakanlah itu burung merak. Tahu burung merak? Burung merak itu melambangkan kesombongan, kecongkakan. Mungkin engkau mengagumi satu benda dan engkau menaruh di rumahmu. Bagus sekali benda itu. Tapi benda itu adalah lambang iblis setan si jahat itu, yaitu ular. Engkau ambil, serahkan kepada hamba Tuhan untuk diremuk-remukkan dan dibakar dan dihanyutkan di surga. Bukan saudara yang membakar-bakar dan menghanyutkan, tetapi datanglah ke hamba Tuhan. Engkau dilepaskan dari kuasa si jahat itu, barulah engkau bebas. Sebab semua itu kekejian bagi Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari ayat firman itu dikatakan, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allah. Kalau kita harus hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, maka kita harus dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan itu sesuai dengan Kolose 1 ayat 13 dan 14. Mungkin saudara tidak tahu. Saudara sih baik-baik saja. Tetapi saudara tidak tahu bahwa kakek kita, nenek kita, mereka bergaul dengan berhala. Makanya banyak orang bertanya, kok hidupku menderita? Kok hidupku susah? Karena di dalam Ulangan 28 ayat ke-16 dikatakan di situ, kutuk-kutuk karena tidak taat. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah yang kutetapkan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Terkutuklah engkau. Dikatakan di situ, pada waktu lahir dan pada waktu mati. Artinya seumur hidupnya penderitaan yang dialami. Adonan berbicara tentang makan.
berbicara tentang ternak, apa saja yang dikerjakannya tidak berhasil. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan pengajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera, karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang ada di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Saudara, ada sampai 14 sampai ayat 46. Masih banyak. Baca nanti di rumah. Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan 46 itu berbicara tentang kutuk kalau mereka tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan. Tetapi kalau kau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka berkat dari surga kau terima, yaitu di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Jadi supaya engkau diberkati dan kutuk itu tidak engkau terima, dilewatkan dari hidupmu, maka engkau harus dibebaskan semua dan kuasa-kuasa kegelapan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak berkata terkutuklah Yesus, tetapi Roh Kudus itu menyatakan bahwa hanyalah Yesus yang memberkati. Roh Kudus menyatakan kebenaran, dan yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan, hanyalah Roh Kudus. Roh jahat tidak mengatakan. Roh jahat itu berkata kepada orang-orang yang penyesat sekarang ini, Yesus belum pernah hidup katanya. Yesus tetap mati. Yesus bukan Tuhan katanya. Yesus adalah manusia biasa. Itu adalah penyesat. Itu bukan dari Roh Kudus. Yang dari Roh Kudus itu berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang. Roh Kudus yang sama itu yang memberikan kepada kita karunia-karunia. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu-satunya yang mengerjakan semuanya dalam semua. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang mengerjakan semuanya, keajaiban-keajaiban ini, kesembuhan-kesembuhan ini adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya dikatakan bahwa tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata hikmat, karunia berkata-kata pengetahuan. Karunia berkata-kata hikmat adalah
yang dari Allah, yang cukup bijaksana, yang membangun iman orang dan percaya pada kata-kata hikmat. Dari mana datangnya hikmat? Yaitu dari Allah. Makanya dikatakan hikmat, perkataan-perkataan. Jadi Roh Kudus memberikan kata-kata hikmat dalam mulut orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk membangun iman seseorang. Dan yang kedua yaitu karunia Roh, yang karunia Roh berkata-kata pengetahuan. Roh Kudus memberikan perkataan-perkataan pengetahuan melalui orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan karunia berkata-kata pengetahuan itu adalah untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu untuk membangkitkan iman mereka dan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Tiga hari lagi perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia dibebaskan dari penjajahan sejak 17 Agustus 1945. Kita dibebaskan, dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari kuasa kegelapan. Kita dimerdekakan, dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus dari kuasa-kuasa sejahat penyakit. Tetapi ada persyaratannya, asalkan engkau percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup membebaskan engkau, memerdekakan engkau. Maka hari ini Tuhan akan memerdekakan engkau dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Amin. Membebaskan engkau dari kuasa-kuasa penyakit. Hari ini memang iblis pekerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia menindas orang-orang supaya binasa. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kehidupan. Artinya Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan. Salam kita katakan, Yesus memberikan kemerdekaan. Yesus memberikan kemerdekaan kepada kita. Karunia berkata-kata hikmat, karunia berkata-kata pengetahuan. Dan Roh yang sama memberikan kepada kita iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Belum nyata, tapi engkau percaya akan terjadi. Itulah iman yang memberikan iman kepada kita, yaitu adalah Roh Kudus. Roh yang sama itu juga memberikan iman kepada kita. Roh yang sama memberikan kepada kita, yaitu karunia untuk menyembuhkan. Tuhan memakai kita, di mana Roh Kudus menempatkan karunia menyembuhkan. Ketika engkau mendoakan orang sakit dengan karunia yang ada padamu, karunia menyembuhkan, maka engkau menumpangkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Amin.
Sudah banyak yang sembuh. Makanya di mulai bulan depan saya memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sudah disembuhkan bersaksi di depan ini 2 menit. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat yang sudah lepas dari kuasa kegelapan 2 menit bersaksi. Mendapat. Karena kita harus bersaksi apa yang kita alami. Dan engkau bersaksi di luar sana bahwa Yesus menyembuhkan engkau, bahwa Yesus memerdekakan engkau dari kuasa kegelapan dan kuasa iblis dan penyakit. Karena saya juga rasakan kuasa itu terjadi pada diri saya dibebaskan. Dibebaskan dari kuasa kegelapan, dibebaskan dari sakit penyakit, dibebaskan dari maut, dibebaskan dari kecelakaan. Jadi itu karena iman. Saudara sudah dibebaskan. Halo yang sudah didoakan, maju ke depan, engkau sudah dibebaskan. Amin. Jangan ragu ragu. Kalau memang engkau sudah dibebaskan, katakan amin. Lalu diberikan kepada kita karunia-karunia untuk melakukan mukjizat. Mukjizat kesembuhan sudah datang. Mukjizat mengusir kuasa kegelapan, mengusir roh jahat dari tubuhmu. Orang Kristen mengaku Kristen, tapi dia tidak mengenal dirinya bahwa banyak roh jahat yang ada di dalamnya. Sering saya katakan, minimal ada 50 roh yang tidak berasal dari Tuhan yang ada dalam manusia. Roh berbohong, roh menipu, roh sakit hati, roh marah, roh dendam, iri hati, benci, mimpi setan, mimpi dikejar-kejar oleh setan. Jangan bilang, oh aman saya udah ke gereja selesai. Di dalam gereja iblis bisa masuk. Saudara percaya itu? Di dalam gereja bisa masuk iblis. Ketika Yesus masuk di dalam rumah ibadah sinagog, dan seorang kerasukan, dan dia katakan, ada apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret itu, anak Allah yang Maha Kuasa. Jadi iblis ada dalam rumah ibadat dan dia mengenal ada Yesus di situ. Orang Nazaret, raja. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau engkau diundang atau diumumkan di mimbar ini, daftarkanlah dirimu kepada pelayan-pelayan untuk dilayani pelepasan. Jangan keraskan hatimu. Sebab kalau saudara mengeraskan hatimu, maka iblis itu tertawa, mati kau, mati mahok katanya. Sedih Roh Kudus, sedih Tuhan Yesus Kristus. Yesus dari surga, dia datang ke dunia ini untuk berdarah-darah, untuk mati, buat membebaskan engkau dari kuasa kegelapan dan roh jahat dari penyakit itu. Saya mau berkata kepada saudara, jangan biar cepat. Haleluya. Karunia melakukan mukjizat, karunia bernubuat. Sekarang kenal karunia bernubuat. Bernubuat adalah satu perkataan yang didengar oleh Allah dan didengar oleh iblis dan akan terjadi. Itu namanya bernubuat. Makanya saudara jangan bernubuat yang jelek-jelek. Dengan berkata, aduh matilah aku. Saudara bilang matilah aku, dan engkaulah yang meminta. Mungkin bukan mati seketika, tapi mati di mana? Berkatmu berkurang.
Kesehatanmu berkurang, makin lama makin lemas, makin lemas, makin lemas, makin lemas, makin lemas, dan alias mati. Jangan katakan itu kata-kata nubuatan negatif, tapi nubuatan yang positif. Walaupun salah orang itu, tinggal engkau berkata, haleluya, diberkatilah engkau, haleluya, bertobatlah. Jangan bilang, matilah kau. Jangan. Yesus tidak datang untuk mengutuk, tapi Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Bernubuat yang baik-baik. Katakan bahwa aku jadi hamba Tuhan yang benar. Aku jadi manusia yang benar. Karena perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan kita, itulah yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Bukan kekayaanmu yang menentukan. Bukan makanan dan minuman dengan memasukkan dalam Facebook, dengan makanan banyak di depan meja, capcay, babi hong, fuyuhai, babi kecap. Bukan 4 sempurna, 5 sempurna lagi, tetapi 10 macam makanannya. Alkitab berkata, kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan Roh Kudus. Oh bangga. Saudara tahu itu. Salah satunya itulah kekejian di hadapan Tuhan. Sodom dan Gomora, pesta makan-makan, kawin malam. Saya sedih melihat Facebook anak-anak pelayan hamba Tuhan begitu bangga dengan makanan dan pendampingan dari cowok-cowok, cewek-cewek. Apa itu? Tuhan sedih. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau engkau berbuat yang baik, maka itulah digenapi oleh Tuhan. Tapi kalau berbuat dengan tidak baik, senang iblis. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, engkau peka, begitu engkau melihat dia, ada sesuatu yang tidak beres kepadamu. Dulu pernah kamu ke dukun mana? Maksudnya itu ada penglihatan yang kita lihat di dalam pemuda itu. Kau sakit hati sama siapa sakit hati? Amin. Bapak sakit hati sama siapa? Kira-kira dan kalau engkau mengaku, maka kita doakan sama-sama supaya roh jahat itu keluar dari kita. Amin. Amin. Roh yang sama memberikan karunia, membedakan roh. Mau dapatkan karunia itu? Amin. Haleluya. Tapi kalau maksud jahat yang ada di hatimu untuk mempermalukan orang, Tuhan tidak memberi. Halo? Dengan itu, dengan berkata, aku mempermalukan dia, roh yang ada di dalamnya, roh yang ada, Tuhan tidak memberi. Tapi kalau karunia-karunia roh itu, engkau meminta kepada Tuhan untuk saya persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan karunia-karunia roh itu untuk menolong orang-orang membutuhkan pertolongan, untuk membebaskan mereka dari kuasa kegelapan dan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit. Roh Kudus akan berikan kepada kita. Saya selalu meminta itu. Bukan
membanggakan diri. Tetapi kita semakin diberikan karunia-karunia itu, kita semakin merendahkan diri. Seperti Tuhan, karakter Tuhan itu, yaitu karakter hamba, karakter pembantu, karakter jongos, karakter budak, karakter kesek kaki. Tahu kesek kaki? Itu kesek kaki di depan. Tahu kesek kaki? Begitulah Yesus diinjak itu. Kita semakin merendah diri. Kalau kita mendapatkan karunia-karunia ini, yang kedua, karunia untuk berbahasa roh. Jangan tiru-tiru bahasa roh. Tapi minta, ketika engkau menerima karunia roh itu, bahasa roh, maka otomatis keluar dari mulutmu sendiri kamu tidak menyerupai. Saya baru dapatkan karunia berkata-kata roh itu kurang lebih 10 tahun setelah masuk saya di GBI. Saya masuk di GBI tahun 86. Saya baru bisa berbahasa roh tahun 99, tahun 2000. Minta kepada Tuhan. Itu pun saya tidak dapatkan di Indonesia pada waktu itu. Saya dapatkan di gereja karismatik di Guam, Amerika Serikat. Saya rindu sekali ke gereja. Dan saya minta kepada gaib untuk mengantarkan saya ke gereja. Dia bawa saya ke gereja Katolik? No. Bukan gereja Katolik. Karismatik saya. Dia bawa saya ke gereja Lutheran? No. Karismatik. Dan dia bawa saya. Dan saya, saudara, dan yang terakhir, Roh memberikan kepada kita karunia, yaitu karunia untuk mengartikan bahasa roh. Kita masih belum mendapatkan, tapi marilah kita minta supaya kita diberikan pengertian tentang bahasa roh. Tapi yang jelas, ketika engkau berbahasa roh, itu adalah bahasa yang dimengerti oleh Tuhan. Saudara tidak mengerti, aku tidak mengerti, rekan di samping kiri kanan, muka belakang, terkecuali orang yang diberikan karunia untuk mengartikannya, itulah yang mengerti. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karunia-karunia roh inilah yang diberikan juga kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang berkata di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yesus membuka di dalam kitab Yesaya, dan ditegaskan di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19 itu. Dan Yesus memberikan ini kepada kita, yaitu melalui karunia roh. Makanya Yesus menyembuhkan orang yang buta di dalam Matius 11 ayat 2. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir,
orang tuli mendengar orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan hal berikut. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik, artinya bahwa engkau tidak miskin lagi di hadapan Tuhan, tapi engkau kaya di hadapan Tuhan. Amin. Dan engkau tidak susah-susah lagi, tapi engkau diberkati oleh Tuhan. Tetapi persyaratannya yaitu bebas, merdeka dari kuasa gelap. Yang mau dibebaskan hari ini, bukalah hatimu kepada Tuhan. Yang mau disembuhkan hari ini, terimalah kesembuhan ini, buka hatimu. Bahwa hanya satu orang yang sanggup menyembuhkan penyakit, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jenis penyakit apapun bisa dia sembuhkan. Yang katakan tadi, yang buta dapat melihat, yang mampu dapat berjalan, yang sakit kusta ditahirkan. Melenyapkan penyakit dan melenyapkan kelemahan tubuh, dan berbagai penyakit sembuh. Yang sakit ayam disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan oleh Yesus Kristus, keluar daripadanya, pergi. Seketika itu pergi. Demam mertuanya Petrus hanya dengan memegang tangannya, maka sakit panas hilang. Mungkin sakit panas itu disebabkan oleh infeksi di dalam tubuh. Mungkin virus di dalam tubuh. Mungkin leukositnya tinggi, trombositnya tinggi. Mungkin demam berdarah, tetapi hanya tumpang tangan, maka sembuh